Kakak sekolah SD-nya di Alaska ya? Kasian nih anak, stres banget. Bisa ceritain gak sih yang selama 4 tahun kesedihannya tuh kayak gimana? Aku nggak tahu lu cara handle-nya gimana. Ya karena itulah suara-suara itu terbentuklah skenario kan. Walaupun sebenarnya mereka nggak ngomong. Fase denial terberat kamu dan gimana cara ngehadepinnya gimana? Aku nganggur banyak. Ternyata gue nggak bahagia gitu. Kalau sign-nya sudah terlihat pertama kali, tolonglah ya, sudahlah, jangan diusahakan. Saya cuma bilang terima kasih karena basically waktu itu adalah buku Al-Quran kedua saya. Sudah on? Aduh, fuck lah kata gue. Oke, Spadis Pakbor semuanya, kembali lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Masih sama gue, Demi ya. Dihujat terus gak apa-apa, terus aja. Masih belum ganti presenter, hostnya belum. But seperti biasa, Kasih Pahim itu tamunya selalu spesial kayak nasi goreng. And then gue mau mengundang salah satu yang mungkin semesta sudah menentukan seperti ini ya. Dia selalu lewat FYP gue, entah kucingnya, entah yang gue banyak banget konten relate sama dia. Gak usah panjang kali lebar kali tinggi, kita sambut aja Kak Zita. Halo. Kak. Halo. Halo, apa kabar? Baik loh. Ini FYI, ini kita ketemunya lucu ya, ternyata loh. ya. Coba kan kaitannya sama semesta ya. Ya semesta ya. Ada keywordnya semesta. Ternyata setelah tadi kita ketemu, dia mention kakak sekolah SD-nya di Alaska ya. Hah, kok tahu? Tidak pernah saya ngepost foto tentang SD saya jelek sekali gitu kan ya. Kalau mau ke SD pada umumnya ya, gimana? Gimana ya SD ya, ternyata kita satu sekolah. Ya ampun, ketemu lagi setelah berapa belas tahun? Berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun ya, ya Iyalah. lumayan lah ya. Alhamdulillah ketemu udah Alhamdulillah. sukses. Amin loh. Kita semua sukses ya. Amin gitu. loh. Ya Allah. Jadi ini cerita sedikit ya Kak. Iya. Aku tuh lately lihat konten Kakak tuh kayak kita awal 2022 2023 tuh sering lewat set. Lama loh aku ngelihatnya loh, udah kucing terus karena emang kan punya kucing kan. Tapi bisa ceritain sedikit gak sih inspirasi pertama kali bikin video tuh dari mana? Ini unik sebenarnya sih. Jadi balik lagi nggak jauh-jauh dari gimana caranya bisa nge-handle stres aku. Aku jadi kan setelah lulus nih, maksudnya kan dengan cara didik orang tua aku ya, bener-bener dibentuk banget lah. Berhasil deh kakak aku kan. Setelah kuliah, lulus, aku dapat kerja gitu kan. Sedangkan aku tuh berhenti tuh dulu di situ 4 tahun. Cari kerja tuh nggak bisa, kayak aduh gue mesti gimana lagi, ditambah lagi tahun 2020 takdir kan, nenek aku kena kanker darah, harus tinggal di rumah aku ngerawat kan. Terus ini gimana nih, terus habis itu oke, ada kesibukan, berpulang kan utiku. Terus udah gimana nih, gue gak ada yang ngelakuin mau gimana lagi gitu kan. Tiba-tiba mungkin ya aku sih mikirnya selalu kaitan gak jauh dari Allah ya, kayak aduh kasihan nih anak, stres banget sih. Udah lah, tak kasih kucing. Datang lah, kan emang rumah aku tuh panti kucing jalan ya. Kalau rumah kayak, mah mau makan dong gitu. Ibu kan gitu ya, kayak makan gitu kan. Satu lah datang, namanya Oneng. Ngelahirin 3. Kita dulu namanya Miko, Milo sama Mora. Pernah kita ngomong ibu kan, ih Mora cakep nih, belang 3 gitu. Tapi kita rawat aja semuanya. So aku sempat ngomong sama Oneng, Neng kalau misalkan mau jadi kucing keluar masuk sama yang lain gak apa-apa, tapi Mora boleh gak tinggal di rumah. Bener-bener besokannya cuman Milo sama Miko yang dibawa pergi. Mora ditinggal di teras, kasihan kan gitu. Ya nggak gini juga nih. Ditinggalin gitu. Berani gitu tinggal aja gitu. Tapi Oneng tetap bolak-balik kayak gimana anak gue gitu. Tetap rajin sampai kayaknya sih ya mungkin udah pulang juga ya Oneng ya. Dia berhenti datang tuh tahun 2021 akhir lah. Udah nggak pernah datang lagi. Ya udah semenjak itu. Mora ada di rumah. Ada Mora. Si ratu dari segala ratu tuh. Benci semua orang, tapi kalau udah malam kayak mama kelonan gitu loh. Tapi kalau siang jangan sentuh saya nggak mau gitu. Oh iya, tipikal emang kucing kayak tipikal gitu. kucing sombong Sekali gitu ya. iya betul. Oke. Gitu. Tapi gimana, kamu kan berarti
Mora dan kamu nganggap Mora ini as a child, ya gitu betul. kan. Iya. Kamu tuh suka kepikiran gak sih kucing itu punya sense untuk membaca kita lebih dalam sebenarnya? Bener banget loh. Dan kamu ada pengalaman gak kayak gitu? Sama kucing-kucing aku lain juga, aku punya 3 di rumah kan. Mora, Cimo, sama Huba. Huba yang paling lama, udah hampir 7 tahun dia. Wah lama ya? Udah lama. Pada udah dikebiri lama. gak tuh? Oh tidak. Oh tidak? belum, belum. Gitu. Belum sempet karena begitu mau kebiri, wah musim kawin. Gitu ada aja gitu, ada aja, aktif lah pokoknya. Tapi ketiga ini punya spesial, tapi yang bener-bener yang bikin aku ada kayak kasarnya ikatan batin lah ya sama si Mora. Mungkin emang udah takdirnya juga gitu ya dikasih. Mora nih paling nggak bisa ngeliat aku udah mulai diem. Tapi caranya emang kadang-kadang kayak keluar swing gitu. Gitu loh. Ngapain kok diem aja gitu. Itu Mora walaupun nggak mau deket sama siapa-siapa, tapi kalau ngeliat kayak aku udah diem atau ibuku lagi kenapa atau siapa gitu yang di rumah. Kenapa nih gitu. Kenapa nih main sama gue dong gitu. Malah dia ajak main gitu, jadi main. kayak interaksi aja gitu. Iya, tapi aku inget banget waktu aku yang sempat waktu itu pernah udah janjiin nih kan kerja gitu, terus tiba-tiba nggak ada kabar. Aku ngerasa kan kayak aduh gue udah ngarep nih, terus tiba-tiba jebret jatuh lagi gitu. Itu aku lagi zamannya sedih-sedih banget kan. Itu Mora bener-bener kayak beda kucing, kayak mama gitu, mama ngapain gitu, bahkan sampai kayak cuma deket doang, terus kucing duduk kan kayak roti gitu ya, gitu loh, kayak jangan diemin aku dong gitu. Kayak bisa baca bisa gitu. baca ya. Kita juga kan kadang-kadang lihat kucing kayak gitu, aduh lucu juga sih lu gitu kan, lucu kayak gua, tapi gitu, di sisi lain kayak mama belum ada duit, kamu makan pakai apa ya gitu. pakai nasi itu aja ya, nasi yang kemarin nggak apa-apa ya, kita kocok-kocok pakai itulah ikan teri juga nggak masalah, ikan teri lah diuwek-uwek lah gitu, cukup sehat gitu. Tapi aku dengar cerita kamu tuh berarti tidak mendapatkan kerja selama 4 tahun. Yang kamu rasakan banget itu dalam 4 tahun itu pasti kan kayak ada rasa bingung. Itu kamu bisa ceritain gak sih yang selama 4 tahun kesedihannya tuh kayak gimana? Ditambah lagi kalau aku boleh jujur ya, memang keluarga aku kan alhamdulillah gitu ya. Ya gimana seharusnya lah, tuntut ilmu setinggi-tingginya, terus tuang lah, cari kerja, tuang di situ, kalau udah selesai nikah lah gitu kan. Nah itu keluarga aku persepsikannya ya, dengan cara mereka berkomunikasi sama kita. Kalau misalnya kayak gitu nikah udah sukses gitu kan. Tapi mereka kan aku berhenti di gitu cari kerjanya gitu kan. Lebih ke dealing sama, ya walaupun cara mereka halus kayak udah dapat panggilan belum, udah apa nggak gitu. Nah itu aku sebenarnya ya karena itulah suara-suara itu terbentuklah skenario kan. Walaupun sebenarnya mereka nggak ngomong gitu, tapi ya balik lagi aku jadi mengkorelasikan karena emang aku orangnya overthinker banget gitu kan dulu gitu. Aku nggak tahu dulu cara handle-nya gimana. Aku tuh sampai kayak titik kayak ya udah deh, ya Allah terserah maunya gimana gitu. Tapi berserah diri lah gitu ya. Terserah okay. Tapi terserah dalam arti gue udah capek, bukan yang gue berserah diri gitu. Capek lah gue, terserah mau ngapain gitu. Akhirnya pandemi kan. Pandemi itu malah justru di keluarga aku, tapi terutama aku, it's a blessing in disguise gitu. Jadi malah kan gak mau ketemu, tapi gimana cara bisa tetap kirim makanan, apalagi puasa kan, hampers kan tuh lagi era-era itu aku kan doyan bikin makanan, bikin lebih ke dessert lah, brownies, cookies gitu. Iseng yuk gitu. Wah, langsung alhamdulillah buat revenue-nya bagus lah. Terus tapi ternyata baru lagi di titik, emang ada hujan ada aja, baru lagi di titik udah ngerasa stabil. Ibuku namanya juga gak bisa diem kan. Dek, ini loh, ayo temenin ini pompanya kenapa-napa gitu. Harus naik ke atas pakai tangga kan. Dek pegangin ya, pegangin lah, oke gitu. Terus ada istilah ya, kalau mau maghrib jangan ngapa-ngapain. Iya gitu benar. Ibuku yang ngasih tahu begitu, tapi ibuku getol, Bu ini mau maghrib. Kakakku juga mbakku kan, ngapain Bu gitu. Kayak udah gitu. Naiklah tangga aku pegang. Di langkah 2 terakhir sebelum buka, harus buka atas gitu kan. Oleng. Insting anak gimana dong? Oke, gue tangkap mak gue gitu. Okay. Nah, itu kakakku juga sempet marah pas tahu, kayak udah tahu nyokap lo bobotnya 2 kali lipatnya lo, kenapa lo pede? Oke, gue boleh tangkap, gue bisa gitu kan. Nangkep emang. Jebret, alhamdulillah yang penting ibuku pinggang nggak kena, kepala nggak kena. Tapi aku kepala dulu, tembok jedar, baru pinggang.
gitu. Adrenalin masih dong. Aku masih kayak, ibu nggak apa-apa nggak, ibu nggak apa, ibu nggak apa, ibu langsung bangun. Adrenalin turun, lumpuh dari segini ke bawah. Allah. Itu selama 4 jam lah di rumah sakit, nggak bisa gerak tuh. Itu. Tiba-tiba diem kan. Kakakku kan dalam keadaan dia kerja kantoran. Kayak dia kok nggak bisa megang, bisnisnya dia gimana gitu. Ya udah deh, relain aja, tak kalau udah sembuh coba lagi. Sembuh lah karena kan terapi dulu kan. Waktu di mitra keluarga, terapi, fisioterapi lah segala macamnya. Itu kamu diamnya langsung berasanya pas malam apa kebentur langsung kayak belum, gak kerasa sama sekali. Tiba-tiba ibuku, Dek ayo bangun gitu. Ibu gak kenapa-napa kok. Gini, ayo bangun kakinya. Baru aku menangis, kok gak bisa gerak ya gitu. Takut kan. Tapi namanya juga itu lagi dalam keadaan utiku gak boleh tahu aku kan jatuh. Tambah lagi aku juga gak bisa added stres ibu aku kan. Kayak berusaha gak nangis tapi cuman ngomong kayak, Bu ini gak gerak. Iya, gitu. Tapi rasa takutnya bener-bener berasa. Lah, maksudnya aku belum umur 25 masa aku lumpuh gitu loh kan gitu. Akhirnya alhamdulillah cuman sementara karena adrenalin itu kan. Akhirnya udahlah, singkat cerita mau balik lah, udah bisa kan, walaupun agak pontang-panting lah jalannya. Ternyata ya mungkin kayak Allah kayak bilang kayak udah sampai situ aja, ada kan tabungan gitu kan dari situ, coba cari yang lain. Tapi ya namanya juga aku dulu punya pikiran, kenapa sih pasti gitu. Ada pertanyaan lah ya gitu. Kenapa sih kok gue kayak nggak bisa membuktikan gitu ke orang tua kalau gue juga bisa walaupun tanpa harus kerja kantoran gitu loh. Kayak susah banget ngebuktiinnya gitu. Singkat cerita kan Mora kan datang ya. Mora datang, terus TikTok lagi hype-nya itu tahun 2021 tuh pandemi kan juga banget kan. Tapi 2021 tuh yang aku pelajarin dari algoritmanya tuh kayak ini udah bisa nih niche content gitu-gitu ya. Kucing mulailah. Tapi pada saat itu balik lagi kan, dulu kan cara didik orang tua sama keluarga besar tuh kayak mempersepsikan lo tuh sukses kok kerja kantoran, pendapatan stabil, gitu. Asuransi dapet, hidup lo tenang lah gitu kan. Tapi aku enggak, jadi aku sempat kayak berdebat sama ibu aku, enggak aku bisa gitu. Tapi maksud ibu tuh sebenarnya bilang kayak, maksud ibu tuh gini, kalau kamu emang pengen self monetize diri, kamu kan belum ada pengalaman kerja kantoran, seenggaknya coba dulu deh gitu. Tapi memang dulu cara penyampaiannya sempat bikin aku minder gitu. Karena kan singkat cerita tuh yang aku suka dari kedua orang tua aku saling membalance ya. Cara menjembatani komunikasi ke anak-anaknya. Tapi memang secara bahasa komunikasi aku tuh lebih deket ke ayahku. Kakak aku tuh nyambung sama ibu aku gitu. Jadi balik pas akhirnya ayahku nggak ada gitu kan, aku coba utarain pakai bahasa aku nggak kena di ibu aku. Komunikasinya jadi sempet era itu sempet renggang di situ lah. Tapi ini kan berarti kita, maaf aku potong. Kan kamu ini kehilangan ayah tahun 2014. Awal-awal kamu ngerasa anxiety gak sih kalau misalkan kita nggak tahu nih cara komunikasinya tuh gimana gitu? Kalau aku malah justru, kita bahas dulu di ayahku pulang ya. Aku nggak nangis sama sekali waktu ayahku pulang. Gitu. Karena yang lain pada nangis sampai, dan itu kan dulu pemahaman orang dulu ya, waktu kalau misalkan kita lagi haid, lagi ada orang lagi dikuburin gitu, kita nggak boleh kena tanah kan. Nah itu aku lagi haid. Di saat terakhir aku bisa ngeliat ayahku turun ke tanah gitu ya, aku nggak bisa gitu loh. Ya merasa inilah, jadi bener-bener kayak orang-orang nangis, aku kayak oh ya udah bapak gue paling pergi dinas gitu. Ternyata masih ada pikiran seperti itu. Kayak gitu. Dan pikiran itulah entah kenapa yang bikin aku sadar aku tuh ngeblocking. Jadi aku tuh nggak, yang lain udah pada, bahkan ibu kakak aku gitu ya, kalau keinget masuk KNSP udah ikhlas gitu. Aku malah belum nyempetin diri buat ikhlasin gitu. Jadi kayak oh ya udah denial terus lah gitu. Setiap, nah itu berdampak dengan hubungan komunikasi dan hubungan emosional aku sama ibu aku gitu ya. Kayak sama ayah gak gini amat, kok sama ibu aku kayak di ini banget gitu loh, ditekan gitu loh. Tapi maksudnya ya itu cara komunikasiku bapak ibu kan beda. Iya gitu. benar. Ya karena itulah kadang aku suka kayak, bukan kenapa kayak cerita aja kayak pas, tapi ayah juga nggak respon gitu loh. Jadi itu aku nggak menyempatkan waktu untuk ikhlas tuh di situ. Oke. Tapi ini kayak
ini berujung pada, aku ngeliatnya konten-konten kamu tentang ikhlas, tapi ini ujung-ujungnya ikhlas itu adalah salah satu self love ya. Iya, betul. Menurut kamu self love yang pernah paling mahal yang kamu lakukan sama diri kamu selain ikhlas apa aja? Ini ya, kalau nggak salah dari konten aku tentang itu, balik lagi karena aku baca buku Filosofi Teras ya itu. Kepada Bapak Henry Manampiring ya yang membuat ini bukunya, saya cuma bilang terima kasih karena basically waktu itu adalah buku Al-Quran kedua saya gitu ya. Benar-benar kembali terus ke buku itu kalau misalnya udah mulai gelisah atau apa gitu ya. Tapi memang benar, dia tuh malah mengajarkan gini, legowo. Kalau secara orang awam dulu kayak aku legowo gitu. Gue belum ada kerja, baru kehilangan ayah, susah banget, enak banget orang yang ngomong legowo gitu kan gitu. Nah aku pas setelah baca buku Filosofi Teras tuh malah justru semua kebuka. Padahal pas aku buku Filosofi Teras itu pas aku lagi persiapan kayak oke, gue mau resign. Gue udah dalam keadaan 4 tahun pernah nganggur, gue bisa lah. Tapi apa nih kira-kira yang bisa nguatin diri gue gitu. Ternyata malah yang keluar ikhlasnya dari ikhlas ayah gue udah pulang gitu. Atau keluar lah tuh luka yang lama atau apa. Terbawa dengan sendirinya gitu kan. Jadi ternyata yang diajar sama Filosofi Teras ini legowo dalam segi nggak cuman ikhlas dari apa yang udah kehilangan yang kita dipisahin gitu ya, dipisahin secara takdir, tapi setiap hari coba jalanin hari tanpa ada ekspektasi apapun dan coba ikhlas dengan apa yang udah kita punya gitu. Karena semata-mata kan kita nggak tahu kita bisa dipisahin sama kehidupan juga. Contoh aku resign itu kan dipisahkan secara kehidupan dan aku resign pas itu saat lagi company lagi growingnya, karir aku udah lagi bagus karena waktu itu kan aku pegang di campaign kan. Waktu itu aku bener-bener ya dari marketing ini aja lah, kreatif tiba langsung anak campaign. Waduh, gue mulai dari mana? Itu dulu bos aku bener-bener ngasah banget itu ya, sampai kadang ya iya terkena lah gitu, kena gitu. Tapi aku thankful dengan walaupun caranya keras itu ya, aku di situ kayak baru reflect kan kayak dari dulu emang gue gak mau kerja kantoran, tapi seenggaknya pergi pamit dalam keadaan enak gitu. Oke, ada satu campaign puasa gue bikin selesai, gue yakin ini bisa bagus, naikin company gitu ya. Udah gue keluar, and it did gitu. Jadi tapi saat itu aku gak kepikiran. Pas udah sukses, pas campaign yang sukses itu, aku kira oke, aku cabut. Mulailah belakang kayak misalnya tahan lagi, bikin portfolio aja gitu. Enggak, ini jangan ditunda-tunda gitu. Ibu aku juga bilang kayak jangan ditunda-tunda. Kan kamu udah ada pengalaman kerja kantoran. Ibu kan cuma minta kamu ngerasain dulu. Katanya mau self monetize. Kalau ditunda-tunda lagi kapan nanti jadinya gitu. Udah deh. Singkat cerita lagi. Sebenarnya tuh 2023 tuh bener-bener jedar gitu loh kayak nih. Ujian buat lo gitu. Resign. Sebulan kemudian aku putus gitu. Dan itu hubungannya LDR gitu. Dan pas aku inget banget pulang, jadi kan LDR Jepang Jakarta kan. Pulang dari Jepang tuh ya, ibu aku udah nungguin kayak mbak, dari mana gitu. Terus ada senang, ibu, lah kenapa kamu gitu kan. Nah terus habis itu nangisinnya bukan malah justru karena putus atau apa gitu. Gue udah umur 27 tahun gitu loh. Aku udah umur 27 tahun, seenggaknya ada satu lah yang bisa aku keep gitu. Itu kan ketiga, maksudnya kalau yang dari pemahaman aku kan kerja, keuangan, karir, terus hubungan, seenggaknya itu yang bisa mendefinisikan aku udah leveling up lah. Malah di tahun kemarin aku lepas semuanya kan. Jadi aku, makanya aku kayak, lo tuh orangnya bodo amatan deh, ini kenapa gitu. Gak mungkin lo nangisin laki, gak mungkin lo nangisin kerjaan, kenapa? Akhirnya aku keluarin lah. Tapi lo di situ menemukan fase ikhlas lo gak? Jadi nih cerita sedikit ya. Setelah aku rangkum semua ceritanya, banyak kehilangan-kehilangan yang maksudnya kita baru putus aja bisa denial, bisa balikan kok. Bahkan yang paling pedihnya ya emang di bapak gitu ya. Ya dia bisa kita lihat lagi kok gitu kan. Gue menangis, gue ngomongin bapak nih. Fase denial terberat kamu dan gimana cara ngehadepinnya gimana? Fase terberat denial itu kan kejadian finalnya kan Juni 2023 ya, akhir bulan setelah aku ulang tahun tuh. Itu denialnya sampai aku berasa banget denial sampai yang kayak gue udah capek, ya Allah gue begini, gue harus gimana. Lu bener-bener cerita sama, maksudnya kita berdoa sama Allah kayak capek gitu. Padahal sebenarnya ibu kan bilang kan kalau doa tuh jangan ngeluh,
selalu mudahin jalannya. Tapi kali itu gak, gue mau curhat gitu. Ya Allah aku capek. Waktu itu kalau nggak salah Oktober atau November gitu. Gue capek denial. Gue udah resign, gue udah putus. Gue capek denial nih. Gue apalah udah terserah gitu. Tapi waktu itu aku sempat kayak ya buka kayak jalannya deh gitu. Itulah baru kayak iseng belajar aja, ketemulah buku-buku, ketemulah ngobrol sama keluarga sama teman, buka perspektif gitu ya. Tapi perspektif mereka kayak gimana ya caranya nih, gue masih sibuk banget, work life balance mana, work life integrated kali ya, Sabtu Minggu tetap harus kerja gitu kan. Jatuhnya kayak tunggu deh, aku punya satu yang gak mereka punya, time luxury gitu. Aku nganggur banyak di saat mereka malah justru harus ngeluangin waktu untuk bisa balance out. Mungkin ini kali yang ngapain ya. Dari awal konten curhat aja aku beraniin diri banting setir dari kucing ke situ kan. Oke. Udah, the rest is history dari situ. Oh gitu, berarti after all denial segala macam, akhirnya adalah kita acceptance. Itu salah satu bentuk self love terbesar dan terbaik kali ya. Karena emang bener aja sih kalau misalkan lo nggak accept apa yang sudah terjadi, lo nggak bisa self love gitu loh. Sebelum lo mencintai orang lain, lo harus mencintai diri sendiri. Aduh ya ampun, bener-bener itu ya. Ya sebenarnya ini kita tukar pendapat kali ya. Pendapat aku soal self love itu sebenarnya tadinya gue tuh orang yang act of service. Ketika gue melakukan sesuatu buat orang lain dan orang lain itu bahagia, gue cukup bahagia. And then after all, ternyata gue nggak bahagia gitu. Itu ternyata gue menemukan acceptance di mana gue harus menerima diri gue, bagaimana cara diri gue bahagia. Betul. Lo bisa ceritain ke gue gak hal yang menurut lo sekarang bodoh? Menurut lo sekarang bodoh, padahal lo ngerasa dulu itu cara lo untuk mencintai sesuatu. Sesuatu atau seseorang. Nah gitu deh, gitu aja. Mungkin untuk bisa mudah relate seseorang aja ya. Jadi seseorang gitu, ya. Seseorang gitu ya. Dulu aku kan emang buku romance ya kasarnya. Buku romance yang aku punya kan nggak bisa dibilang kurang mulus ya karena ya kalau deket sama orang antara di ghosting, baru juga udah ada ini kejelasan sedikit di ghosting gitu. Yang terakhir lumayan berjalan agak lama gitu ya, setengah tahun gitu. Dan aku belajar juga, maksudnya dari berkaca, dari ngeliat ibu aku, bapak aku, kakak aku sama suaminya gitu ya, actively communicating kan gitu ya, secara aktif komunikasi. Ya itu yang aku lakuin. Tapi saat itu aku lagi di fase gimana caranya gue bisa mempertahankan hubungan yang baik dan komunikasi yang sehat gitu kan. Dan ya padahal sign-nya udah ada. Dia udah mulai kayak aduh gue ragu. Itu hal terbodoh yang pernah aku lakuin. The moment harusnya pertama kali dia bilang, maaf banget nih aku ingat waktu Maret dia bilang kayak gitu nih, kayak agak ragu atau apa deh, LDR gimana ya. Harusnya the moment dia ngomong kayak gitu, oke selesai gitu. Tapi aku denial kan pas itu kayak. Jadi denial dengan insting lo itu adalah tetap harus gue usahain komunikasinya gitu loh. Karena pasti yang penting kan dulu kan ada istilah selalu berprasangka baik sama orang gitu ya, selalu berbuat baik sama orang karena pada akhirnya nanti bolanya akan kembali ke kita. Ya itulah, aku jadi ini ya, ngumpet di balik kata itu. Aku jadi denial di situ kan, gitu. Harusnya aku ngelihat sign-nya dari awal gitu kan. Ini pelajaran juga ya buat semuanya. Jadi kalau udah lihat sign-nya dari pertama kali, itu saya ada Putri, namanya Putri. Kalau sign-nya sudah terlihat pertama kali, tolonglah ya, sudahlah, jangan diusahakan. Tapi by the way, lo kan seperti itu karena ada perasaan dan pasti lo menanyakan komentar sama support system lo. Ketika lo di kondisi tersebut, yang dilakukan sama support system lo apa? Dan siapa aja support system lo terdekat saat itu? Saat itu. Keluarga aku sama my best friend Erin sama Dinda tuh selalu gitu ya. Cuman dulu kan ada istilah yang aku sekarang udah paham ya, dari journaling dan segala macamnya gitu ya. The more you keep it private, the more hal baik terjadi gitu ya. Balik lagi, aku
ngumpet di balik kata itu kan. Jadi aku nggak pernah jarang cerita atau apa. Ceritanya pas berudahan gitu. Baru ketahuan semuanya. Baru ketahuan, ibu mbak kaget loh. Tak kira berjalan dengan lancar gitu kan. Baru keluar gitu. Terus kenapa nggak cerita? Aku makin gede juga baru sadar kayak ceritain masalah terus kan juga menguras energi orang lain ya. Walaupun terlebih menguras energi kita juga gitu. Tuh denger. Ya gue cuma tuh denger aja ke kamera, siapa yang merasa nih gitu. Jadi kan maksudnya ya udah kasih tahu yang enak-enak aja, kasih tahu kalau bisa yang aku bawa. Dan ya itu balik lagi kan gue udah resign atau apa, kalau bisa kasih yang baik-baiknya aja, kalau bisa milestone-nya. Gue mau tunangan nih, gue mau apa gitu loh. Udah sampai ke sana kalau bisa. Lah belum nyampe kan tapi gitu. Temanku juga pas gue kasih tahu kayak ya gitu, tapi namanya juga insting best friend ya. Iya. I knew it, gue tuh tahu sebenarnya ada sesuatu gitu kan. Gitu. Iya pasti kan kadang-kadang kan best friend kan lebih baik, kayaknya udah cocok jadi cenayang. Iya, gitu. memang gitu, cenayang dari awal kan udah kelihatan. Itu support system aku tuh ya tahu, maksudnya tahu aku orangnya jarang cerita, pas tahu kayak ya udah mau diapain lagi gitu. Okay. Seperti biasa kalau dikasih pahim nih, aku butuh nge-record ya. Tentang pesan-pesannya, tapi karena emang ini catatan pribadiku nih, ada kamera di sini, jadi aku pakai dulu ya. Boleh. Ada Metna. Iya. Asik. Canggih lo ya. Canggih lo. Oke. Kasih pahim aku dong. Apa sih arti kebebasan darimu? Kebebasan dalam memilih ya. Aku lupa lagi tuh di chapter mana kemarin The Daily Stoic. Pokoknya judulnya wherever you go, there your choice is gitu kan. Pada akhirnya gini, kita kan setiap ngejalanin hidup kayak roda berputar ya. Walaupun kita punya rencana ada aja gitu. Kadang kita di sini, kadang kita di sini. Emang itu sesuai dengan apa yang kita mau? Enggak kan gitu. Tapi di saat kita punya kepepetan kayak gitu, bahkan orang sukses pun juga diuji apa dengan hartanya dia gitu betul. Kan. Orangnya di bawah diuji dengan apa? Gak ada harta gitu kan. Tapi satu hal yang pasti adalah apapun situasinya kita punya kebebasan dalam memilih gitu. Contoh dari kasus aku kan, tadi aku sempat ceritain nganggur lama. Terus juga yang nganggur kemarin kan, sampai sekarang aku masih nganggur. Tapi kali ini aku udah memulai memahami di manapun situasinya aku punya kebebasan dalam milih. Aku masih mau nggak terjebak di situasi itu. Contoh kayak hubungan juga. Apa aku masih mau nggak terjebak di hubungan yang dimana one sided, komunikasi nggak berjalan dari sana. Aku punya kebebasan buat memilih. Dan itu dari apa? Dari rasa muncul sesuatu yang paling selalu aku arti kita, intuisi kan, gitu. Intuisi tuh nggak pernah salah. Kalau udah kayak intuisi itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Itu yang aku pelajari kalau misalkan pelan-pelan kita memahami, belajar untuk membangun self-awareness yang baik. Dengan sendiri kita punya boundaries diri sendiri yang baik untuk orang lain. Secara naluri dan alamiahnya keluar, intuisi itu selalu gak pernah salah gitu. Kalau udah ada setitik ragu, walaupun mau diusahain semaksimal mungkin, kalau selalu dijalani ujungnya ragu, ya kamu punya kebebasan memilih mau mempertahankan sesuatu yang udah gak ada tujuannya, atau kamu bisa buka peluang kan, peluang yang lainnya yang dimana hal balik bisa masuk gitu. Itu maksud kebebasan dalam memilih yang aku pelajari dari The Daily Stoic gitu. Berat ya say? Lumayan ya berat ya. Berat say. Gila, kebebasan dalam memilih. Lu jangan ada pesandung batu lu salahin batunya. Nah capek gitu kan. Ada tiba-tiba masalah perkara di tengah, jangan masalahin yang tengah. Kita tetap go on. Iya. Siap Bu? Kuat-kuat ya kita. Milenial yang mentalnya rapuh ini. Aduh, gak kerasa udah 40 menit lebih loh ya kita ngobrol. Gak sadar loh, sumpah. Cepet banget sumpah ini. Padahal gue mau kuras ilmunya. Sama-sama belajar. Aduh, sama-sama belajar ya. Sita, thank you banget thank you sudah banget mampir dikasih pahim. Thank you banget lo Akademi lo. Gue gak, aduh nih gue merinding kalau ngomongin semesta. Ya pokoknya lo baca, lo nonton lagi aja deh ya. Lo nonton lagi di awal intronya tadi, ini semesta bergeraknya gimana. So, nih kali ini episode-nya gue mau ngambil underline. Buat teman-teman di sana, percaya semesta itu bergerak sesuai sama jalannya. Betul. Kalau kata salah satu temen gue, Oza, sehelai daun yang jatuh ke bumi
itu sudah takdirnya. Jadi buat teman-teman, let go, let them go. Everything's gonna be alright. Selama lo masih punya badan yang sehat, tetap bersyukur, dan lo harus jaga mental lo baik-baik, karena dunia itu tidak selalu mengikuti maunya lo seperti apa. Betul. Aku boleh nambahin yang terakhir nggak? Boleh. Let it go, let them go, and you will attract a good and better things in life. Gitu. Gue Demi dan ini Zita pamit undur diri. See you next episode. Bye-bye. Bye.